kita kembali lagi dalam acara Irama Inspirasi Ramadan. Iya, bersama Bang Adrian Rusdi tadi kita sudah bahas banyak bagaimana dari menulis impian, kemudian kita membuat target, kemudian kita memberikan memberikan pengorbanan yang besar terhadap impian kita. Tapi sebenarnya setelah kita bahas panjang lebar, sebenarnya apa inti dari menggapai impian ini, Bang? Intinya adalah Allah sudah mengkaruniai kita berbagai macam potensi, dan itu adalah amanah. Potensi yang Allah karuniai kepada kita itu harus kita aktualisasikan. Kalau tidak, dia akan menjadi sebuah amanah yang tersia-sia. Dia akan menjadi sebuah penyakit bahkan. Oleh karena itu, gimana caranya untuk mewujudkan amanah yang Allah berikan berupa potensi? Bermimpilah. Karena mimpi itu yang akan mengiring potensi-potensi itu untuk terwujud. Jadi esensi dari mimpi adalah bagaimana kita bisa mengaktualisasikan amanah berupa potensi yang Allah berikan kepada kita. Ada nggak, Bang, contoh kecil mungkin ya dari sejarah atau mungkin dari kehidupan tokoh-tokoh besar yang bisa mendapatkan bagaimana proses memulai impian sampai kemudian tercapai? Mungkin satu cerita tentang Nabi Yusuf kita sudah tahu semua, atau mungkin Abang punya satu anekdot yang lain. Saya tertarik tentang bagaimana Rasulullah mewujudkan mimpinya, ya. Karena di situ kita juga belajar bahwa proses mewujudkan mimpi itu tidak selalu berbicara tentang hari H, mimpi mesti terwujud. Kita tahu Rasulullah pernah bermimpi dengan mimpi yang benar dia akan masuk Masjidil Haram. Dan kemudian berangkatlah beliau dengan para sahabat menuju Masjidil Haram. Beliau mengira tahun itu adalah tahun di mana mimpinya akan terwujud. Tiba-tiba terhadang di tengah jalan di satu tempat yang bernama Hudaybiyah. Ya. Ternyata dia tidak bisa masuk Masjidil Haram dan bahkan harus membuat sebuah perjanjian yang kesannya itu merugikan Rasulullah dan para sahabat dan menghambat perwujudan mimpi itu sendiri. Tetapi justru momen-momen di mana mimpi itu tidak terwujud, justru itu adalah saat di mana Allah ingin mewujudkan mimpi itu. Nah, di sini ada beberapa pelajaran kenapa saya tertarik dengan kisah ini. Pertama, marilah bermimpi. Yang kedua, tapi kita walaupun telah menetapkan target mimpi, kita tidak tahu sebenarnya kapan mimpi itu akan terwujud. Yang ketiga, ketika kita merasa gagal mewujudkan mimpi, jangan buru-buru putus asa. Justru pada saat itulah terjadi proses inkubasi mimpi sebenarnya. Proses di mana mimpi itu sedang disiapkan untuk terwujud. Proses di mana sesuatu yang kita anggap gagal itu adalah titik tolak bagi kemenangan itu sendiri. Ya. Dan pada akhirnya yang keempat dari kisah tersebut, betapa ketetapan Allah, kekuasaan Allah itu jauh lebih penting bagi kita untuk menetapkan apakah mimpi kita akan terwujud atau tidak. Ya. Tapi saya tertarik satu hal tadi. Perjanjian Hudaybiyah yang mengesankan bahwa semua mimpi itu akan buyar, itulah justru titik tolak di mana manusia itu mimpinya akan terwujud. Makanya seorang Henry Ford pernah mengatakan, seandainya para pecundang itu sadar betapa dekatnya dia dengan kesuksesan mimpi, tentulah dia akan tidak menyerah pada saat itu. Tapi banyak orang-orang yang menyerah justru pada saat mimpinya sedikit lagi terwujud. Gitu ya. Karena tanda-tanda mimpi itu akan terwujud justru cobaannya yang besar. Kira-kira begitu. Semakin besar cobaannya, semakin berat kita merasakan perjuangannya, justru semakin dekat kita dengan yang kita beli. Ya, kita akan masuk ke sesi tanya jawab, tapi jangan kemana-mana dulu karena kita akan kembali setelah sambil.